Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir. Jadi, Waalaikumsalam. untuk memulai kesempatan soft untuk diskusi kali ini, seperti biasa kita akan berdoa sesuai agama dan percayaan masing-masing yang sama-sama Islam ya, tapi beda-beda organisasi. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Pada hari ini kita mau diskusi tentang sesuatu yang ini ya yang menjadi kalau bukan minggu kemarin ya, pertemuan soft sebelumnya itu kita bicara tentang hibridasi dari kerapu. Nah, kita bicara tentang hibridasi secara langsung di spesies itu. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas terkait ini ya, terkait penelitian yang dia itu melakukan hibridisasi tapi tidak secara langsung ke spesiesnya. Jadi seperti apakah itu? Maka tanpa berlama-lama saya izin share screen ya teman-teman. Di sini ada yang yang mau ini dulu, mau menyampaikan nih apa kira-kira yang ada di apa yang ada di skema yang mau saya presentasikan. Mungkin ada yang kepikiran kok hibridisasi tapi dia nggak lewat spesiesnya langsung gitu. Mungkin Mas Aman mau ini dulu, mau berpendapat dulu atau Mas Alfi? Eh, Mungkin lanjut dulu, aku lagi makan buah pir ini soalnya. Maaf, maaf. Siap. Oke, oke saya lanjut dulu ya. Nanti kita akan ke sesi langsung pertanyaan aja nanti. Jadi untuk kesempatan kali ini sebenarnya judul utama yang mau saya angkat ini sebenarnya adalah manipulasi stok sperma tuna gitu ya. Dan di sini pastinya bersama saya Aksen Fila Cahya. Nah, ini adalah referensi utamanya. Jadi jurnal ini dikeluarkan baru tahun ini gitu ya, di 2024. Jadi publishnya ini baru 3 Oktober kemarin. Gitu ya teman-teman. Ini adalah artikel yang sangat kompleks menurut saya dengan metode yang sangat amat panjang sekali dia lakukan begitu. Jadi judulnya adalah Bluefin Tuna Sperm Reproduction is Hastened by Surrogacy in Small Eutinus. Jadi intinya adalah produksi dari sperma ikan tuna sirip biru ini dia ya apa ya mungkin secara gamblangnya saja ya saya intikan begitu ya. Itu digantikan atau ditunjang dengan genus Eutinus gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, penulisnya ini ada Wataru Kawamura, Ryosuke Iyazawa, dan lain sebagainya, dan teman-teman gitu ya. Ada lumayan banyak gitu. Nah, di sini kita akan pergi ke permasalahan pertama ini. Sorry ya, saya belum sempat menganimasikan untuk untuk biar biar enak gitu ya. Nah, tapi oke lah, saya akan coba pakai pen begitu ya. Nah, kita mulai dari kotak ini. Nah, bluefin tuna is a large top predator. Artinya, bluefin tuna itu adalah predator tingkat atas yang memiliki ukuran badan besar, begitu ya. Dan ini sangat terkenal sekali, di mana tuna paling besar ya dia sirip biru, gitu loh. Di mana-mana tuna kalau paling besar ya sirip biru, paling mahal ya sirip biru pastinya, seperti itu. Dan di sini itu ditegaskan bahwasanya sirip biru sendiri, tuna sirip biru itu ada 3 spesies. Yang pertama adalah Atlantic bluefin tuna atau
tunus tinus seperti itu. Dan kemudian kedua Southern bluefin tuna atau tunus makoi dan yang ketiga adalah Pacific bluefin tuna yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya begitu ya. Nah, tiga spesies bluefin tuna yang hari ini bisa kita dapati ada di referensi-referensi begitu ya. Kalau sirip biru ya tiga ini yang jelas gitu ya. Nah, adapun kalau ada orang yang bilang ada bluefin tuna lain, ini dia tidak umum begitu ya, tidak umum diucapkan, apa disematkan begitu. Bahwasanya bluefin tuna ini memang ya tiga ini sebenarnya yang utama. Dan dari tiga, sebenarnya Indonesia, kita bahas Indonesia sedikit ya. Di Indonesia ini bisa ditemukan dua, yaitu Southern bluefin tuna dan Pacific bluefin tuna. Begitu ya. Southern atau Tunus Makoyi ini biasanya dia ada di daerah selatan karena dia memang biasa berada di sekitaran Australia seperti itu. Jadi kita masih bisa menemukan seperti di di Laut Selatan Jawa itu masih bisa ditemukan sebenarnya seperti itu. Dan Pasifik bluefin tuna sendiri itu juga bisa ditemukan di Indonesia, tapi dia bukan mengarah ke ini ke Pulau Jawa. Sepertinya di Pulau Jawa tidak bisa ditemukan di pantai-pantai sekitar Pulau Jawa. Sepertinya akan sulit kita mendapati adanya Tunus orientalis ini. Tapi Tunus orientalis ini kalau dari persebarannya ya yang saya lihat itu dia sebenarnya ada di daerah ini sekitaran Walase dan Sahul begitu. Jadi lebih ke Pasifik atas gitu ya. Atasnya Indonesia begitu. Nah, jadi untuk Tunus orientalis saya belum pernah memegang langsung begitu ya. Tapi kalau Tunus Makoyi ini pernah jaringannya saya pegang gitu ya. Saya olah gitu. Nah, singkat cerita Bluefin tuna ini memiliki harga yang sangat tinggi, lalu kemudian juga apa ukuran yang sangat besar seperti itu. Dan ini adalah salah satu komoditas yang yang menjadi primadona dan bahkan banyak yang klaim bahwasanya daging tuna sirip biru ini adalah yang paling mahal. Kita sudah pernah bahas di ini ya di yang saat kita membahas tentang sispirasi begitu ya. Nah, karena mahalnya si daging tuna ini dan besarnya juga yang sangat menawan untuk komoditas konsumsi, dia mengalami overfishing atau overexploited. Jadi dia overeksploitasi terhadap populasinya si tuna sirip biru ini sendiri. Nah, solusinya apa? Paling mudah adalah aquaculture. Itu yang biasa dipikirkan oleh orang-orang perikanan. Seperti itu ya. Kita lupakan dulu apa yang kita pelajari di Sispirasi ya. Nah, tapi kalau kita fokus ke aquaculture, maka kita akan berhadapan dengan dua pola. Begitu. Rising only dalam artian cuma apa pembesaran saja atau complete cycle. Maksudnya dari dari pemijahan lalu ke ke perawatan sampai dia menetas lalu kemudian dia dan lain sebagainya lah dalam artian siklus yang komplit untuk kemudian dia diperjualbelikan seperti itu. Lah kalau semisal kita masih rising only dan ini yang biasa dilakukan, bahwasanya di Indonesia juga sebenarnya sudah pernah dilakukan itu adalah di tuna sirip kuning. Dan tuna sirip kuning ini itu pun di Indonesia masih menggunakan sistem rising only. Seperti itu ya, karena juga ada tantangan-tantangan lain ketika kita menggunakan complete cycle. Walaupun di Indonesia ini setahu saya yang memang benar-benar sudah menjalankan gitu ya, itu adalah di Bali itu. Nah, selebihnya saya nggak tahu. Kalau rencana-rencana banyak lah, tapi untuk realisasinya yang saya tahu cuma di Bali. Nah, singkat cerita, kalau rising only artinya biasanya kita mengambil tuna-tuna dalam ukuran kecil begitu ya, yang kemudian kita besarkan di penangkaran seperti itu.
Nah, kita besarkan di penangkaran sampai kemudian dia lebih gemuk atau bahkan dia lebih lebih besar seperti itu. Tapi biasanya apa kita cuma menggemukkan saja gitu. Jadi dia nggak muda-muda banget, biasanya ya agak besar yang sudah sudah siap untuk diperjualbelikan begitu, cuma digemukkan saja kalau di Indonesia gitu ya. Tapi biasanya Rising Only yang di luar negeri itu dia dari juvenile ke ke ukuran konsumsi yang setahu saya begitu. Nah, kalau complete cycle itu memang kita tidak ketergantungan dengan wild stock atau stok liar, tapi ada masalah lain bahwasanya kalau kita menggunakan complete cycle, masalahnya di Pasifik Pasifik bluefin tuna ini dia ukurannya itu besar sekali, bahkan sampai 3 meter begitu. Merawat ikan 3 meter ini kan nggak gampang, begitu ya. Lalu kemudian maintenance-nya, itu tadi yang saya bilang merawatnya, tempatnya dia habis banyak, maintenance-nya dia habis banyak tenaga, waktu, itu kan juga perlu dipertimbangkan, begitu ya. Dan apesnya adalah, sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya untuk komoditas laut ini memang masih jarang sekali domestikasinya, maka memang tidak ada strain domestikasi yang ada di Pasifik Orientalis ini tadi. Apa Tunus Orientalis ini tadi. Artinya kalau misal sudah ada nih sampel yang dia itu sudah mengalami domestikasi, maka artinya dia lebih kuat, lebih tahan ketika ada di penangkaran. Tapi karena tidak ada, maka ya kita kita belum mendapatkan sifat-sifat liar yang hilang dari si bluefin tuna yang akan kita bahas ini nanti. Seperti itu. Nah, solusinya apa? Wong tidak ada domesticated strain, tidak ada, katakan kita tidak mau membuang banyak waktu dan tenaga. Artinya solusinya kalau di sini ditawarkan adalah germ transplantation atau transplantasi dari dari germinal sel gitu. Dari sel germinalnya si tuna sirip biru ini ke spesies lain. Nah, yang potensial ditinjau dari, oh kita cari ini spesies yang kecil, gitu ya. Lalu kemudian juga kita cari yang dia itu memiliki banyak kesamaan seperti temperatur tubuh, lalu kemudian juga temperatur perkembangan larva dan lain sebagainya. Maka kita punya tiga ini ya, tiga kandidat gitu ya. Itu ada Cap makarels atau Sarda japonicus gitu ya. Lalu kemudian ada Strip bonito atau oh sorry sorry Scomber japonicus untuk Cap makarel ini ya. Scomber ini dia biasa disebut sebagai salem gitu ya. Tapi kalau di Indonesia bukan japonicus, tapi biasanya salem gitu ya ngomongnya, salem atau selengseng. Nah, kalau strip bonito ini biasanya ngomongnya kenyar, begitu ya. Kenyar ini itu Sarda orientalis ya, seperti cakalang tapi dia punya gigi yang lumayan menonjol gitu ya, lumayan panjang. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah Eastern Little Tuna atau biasa kita sebut di Indonesia sebagai tongkol komo ya, Eutinus affinis. Ini nanti kita akan sebut Eastern Little Tuna ini sebagai ELT gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini akhirnya kita sebenarnya ya untuk si PBT ini, jadi Pacific Bluefin Tuna ini dia maksimal 3 meter. Saya sudah katakan tadi ya. Nah, lalu kemudian dia mau diambil germinalnya untuk didonasikan. Jadi ditransplantasikan ke ikan lain gitu ya. Nah, itu kalau transplantasi ini ada dua cara, yaitu ada dua tipe ya. Ada allogeneic. Kalau allogeneic ini dia dalam satu spesies yang sama gitu ya. Dan yang kedua ini adalah xenogenic. Xenogenic ini di luar spesies tersebut.
gitu ya. Jadi apa interspesifik antar spesies gitu ya. Nah, kalau antar spesies, nah ini harus dilakukan ketika larva gitu ya. Saya tidak ngomong alogenik itu bisa dilakukan di luar stage larva atau stadia larva, tapi kita fokuskan ke xenogenik ini ya. Xenogenik ini harus dilakukan di stadia larva. Karena apa? Karena kalau alogenik ini dia gennya masih sama, masih apa? Ini untuk apa ya? Untuk ditolaknya ini masih rendah gitu loh. Karena imun yang ada dalam tubuh ikan itu membaca ya itu masih sama. Apa masih apa ya? Masih serupa lah gitu loh, tidak menyalahi gitu. Tapi kalau xenogenik ini kan beda spesies, maka harus dilakukan ketika stadia larva, karena ketika stadia larva ikan ini belum apa ya, belum mengembangkan sistem imun sekompleks ketika dia dewasa. Seperti itu sehingga masih bisa lolos gitu loh. Nah, singkat cerita, di Scomber japonicus kita mendapatkan dari 255 individu itu yang berhasil cuma 3 untuk ditransplantasi itu tadi. Jadi presentasinya 1,3%. Nah, lalu kemudian untuk di Sarda orientalis ini jadi teman-teman juga bisa lihat ya perbandingannya bahwasanya untuk ini untuk Sarda japonicus itu maksimal 64 cm gitu. Jadi banyak sekali apa berkurangnya gitu ya. Lalu Sarda orientalis ini maksimal 102 cm, jadi 1 meteran gitu ya. Apa sepertiganya sih PBT ini. Nah, itu kalau Sarda orientalis ini 12% dengan 25 sampel. Jadi sampelnya sangat sedikit sekali, yang berhasil cuma 3 gitu. Nah, lalu kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah Eutinus affinis. Eutinus affinis ini atau ini ya, atau PLT gitu ya. PLT kah? Apa tadi namanya? PBT, sorry sorry. Sorry sorry sorry. ELT, mohon maaf. ELT ini tadi itu maksimal 1 meter gitu ya, hampir sama seperti Sarda orientalis. Nah, keberhasilannya ini lebih besar. Jadi sekitar 19%-an gitu ya. Jadi dari 104 individu yang berhasil 20 individu. Begitu setelah ditransplantasi tadi. Akhirnya kita menetapkan, atau jurnal ini ya, bukan kita ya. Artikel ini menetapkan bahwasanya, oke, kita akan fokuskan ke Eutinus affinis. Begitu. Nah, apakah kemudian masalah selesai? Tidak. Nah, Eutinus affinis ini, dia gampang mati. Gitu ya, survival rate-nya dia itu rendah. Seperti itu. Nah, survival rate-nya dia rendah, lalu kemudian juga, jadi dia itu dipengaruhi oleh ini ya, oleh apa? Sifat kanibalismenya dia, begitu. Sifat kanibalismenya dia ketika kecil, begitu. Lalu kemudian ada yang dia mati mengambang, mati tenggelam. Nah, itu pokoknya apa yang menjadikan survival rate-nya dia rendah atau sintasan hidupnya dia rendah gitu ya. Nah, singkat cerita, kalau semisal dia dilakukan poliploidi, di sini dijelaskan bahwasanya kalau dilakukan poliploidi, maka ada kecenderungan sifat kanibalismenya dia tetap mendominasi. Dan itu dilakukan oleh spesimen-spesimen diploid gitu ya, yang normal gitu ya, kepada spesimen triploid yang harusnya dia lebih besar gitu ya. Itu ternyata dia dikanibalisme oleh si normal seperti itu. Nah, akhirnya yang bisa dilakukan adalah hibridasi. Begitu. Jadi singkat cerita, hibridasi ini dilakukan pertamanya adalah dengan intergenus, jadi antar genus yang berbeda. Jadi untuk betina dari ELT itu telurnya akan semi inseminasi buatan ya menggunakan sperma yang telah ini ya di kriopreservasi begitu ya. Jadi dibekukan lah intinya ya dengan nitrogen. Nah, itu.
Jadi kalau misal ada ikan ketangkep, nah lalu kemudian spermanya itu dibekukan, gitu intinya. Nah, ini ada 4 spesies dari 3 genus. Yang pertama adalah Tunus orientalis itu sendiri, ya PBT itu sendiri. Lalu kemudian ada longtail tuna atau tunus tonggol, gitu ya. Nah, lalu kemudian genus yang kedua ini adalah Katsuonus. Jadi Katsuonus pelamis atau cakalang, gitu ya. Kita biasa sebut cakalang. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah balet tuna atau kita biasa sebut sebagai tongkol lisong, gitu ya. Ini adalah Auxis rosei. Jadi ada 3 genus ya, ada Tunus, lalu kemudian Katsuonus dan Auxis seperti itu. Jadi ini nanti untuk singkatan-singkatannya akan kita gunakan ya untuk Etinus affinis ELT, untuk Orientalis ini PBT, untuk apa Cakalang ini SJT, untuk Longtail ini LTT dan terakhir untuk Baletuna ini BT gitu ya, untuk tongkolisong. Nah, ternyata intinya nanti akan saya jelaskan detailnya bahwasannya ternyata hibridasi antar genus tadi itu sama dengan lethality, artinya tidak efisien dan semuanya mati, begitu ya. Nah, akhirnya kita menggunakan hibridasi intragenus, jadi antar spesies saja dalam satu genus. Nah, Eutinus itu hanya ada 2 spesies, yaitu Eutinus affinis dan Eutinus alteratus. Setidaknya itu yang masih sah, apa yang sudah jelas sampai sekarang ya. Walaupun kemudian nanti ada jurnal lagi yang menyatakan alteratus ini harusnya sudah pecah begitu. Nah, intinya 2 spesies dalam satu genus ini yaitu genus Eutinus ini dihibridasikan juga dengan artificial insemination tadi ya, inseminasi artificial. Jadi telurnya itu diberi sperma yang telah dikriopreservasi. Seperti itu menjadi hybrid tersendiri gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat yang A dulu. Ini adalah yang normal ya. Yang normal artinya Eutinus affinis dengan Eutinus affinis begitu ya. Nah, lalu kemudian ELT dan ALT ini ya. Jadi Eutinus affinis dengan yang satu genus dengan dia tadi gitu ya, Aleteratus. Lalu kemudian yang oranye ini nanti adalah cakalang. Lalu kemudian yang hijau ini adalah Auxis gitu ya. Kita fokus dulu ke ini ya, ke cakalang dan Auxis tadi. Nah, ini oren ya, dia fertilisasi ada gitu ya, berhasil gitu ya. Tapi ketika dia di embryonic stage, dia hilang bersamaan dengan baletuna tadi. Tongkol lisong tadi juga hilang. Artinya dia mandek di sini, ini ya, mandek di apa di pembelahan sel dalam telur saja. Seperti itu. Jadi dia tidak sampai ke larva, gitu. Tidak ada sampel yang berhasil sampai ke larva. Seperti itu. Nah, berbeda dengan longtail tuna dan si tuna sirip biru Pasifik tadi, gitu ya. Ketika dihybridkan dengan si Eutinus affinis atau tongkol komo. Nah, kalau ini ya, kalau dari genus Tunus dengan Eutinus, ini dia masuk pada fertilisasi berhasil gitu ya. Pink dan ungu ini fertilisasi berhasil. Lalu kemudian embryonic stage juga lolos. Hatchingnya juga lolos. Jadi dia sampai menetas. Makanya di sini teman-teman bisa lihat ini ada gambar larvanya gitu ya. Ini yang bawah sekali. Nah, itu ada gambar larvanya. Sama dengan ketika dia intergenus tadi. Gitu ya. Ini ada larvanya Masian gitu ya. Apa ini sudah ada larvanya gitu ya sampai hatching stage gitu ya. Nah, oh, tadi kan katanya kalau intergenus ini dia gagal gitu ya atau letal. Lah ini kok dia tunusnya berhasil. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita tidak menemukan lagi hybridnya di sini, gitu. Hybridnya nggak ketemu lagi di hari ketujuh, gitu ya. Day after hatching kan ini. Jadi hari ketujuh setelah penetasan, begitu. Kita nggak ketemu lagi dengan hybrid si tunus tadi,
gitu. Yang kita ketemu cuma yang sama-sama dari genus Eutinus gitu ya. Jadi masalahnya ternyata untuk untuk hybrid si Tunus dengan Eutinus ini larvanya tidak mau memakan rotifer gitu ya. Jadi dia tidak mau makan, mati akhirnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan larva dari Eutinus affinis hybrid dengan Eutinus alteratus. Nah, lalu kemudian kita juga bisa lihat di data D ini ya, data ini yang ditunjukkan di D. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Untuk ini ya, untuk ini kan yang intragenus ya. Ini dia sampai tinggi kan. Setelah rotifer feeding stage, ini dia masih tinggi. Gitu ya. Artinya dia masih bertumbuh gitu ya. Total length dia masih bertumbuh. Tapi kalau di ini di yang tunus-tunusan tadi itu dia langsung stagnan, turun gini, set. Bukan turun ya, langsung langsung mendatar gitu ya. Artinya dia mati gitu ya, sudah mati. Nah, jadi ini sorry ya, ini salah ini ya, salah salah tulis ya. Ini unsurvived, ini gagal survive yang ini. Yang dua ini gagal survive, yang ini survive. Oke, lanjut. Nah, lalu kemudian kita menggunakan itu tadi, apa? Menggunakan si hybrid tadi ya. Kita menggunakan hybrid yang berhasil tadi. Lalu kemudian kita cek DNA-nya. Bisa nggak tuh kalau semisal kita langsung langsung di ini ya digunakan si transplantasi tadi gitu ya. Kalau setelah ditransplantasi ternyata ya kita bisa lihat gambar F gitu ya. Ini kita uji DNA-nya ternyata keluar. Jadi HLT dan PBT ini keluar gitu ya, baik di DNA nukleus maupun di mitokondrial seperti itu. Jadi dia bisa artinya kan telur nih, telurnya si si Pacific Bluefin tuna itu diberi spermanya spermanya hybrid ini yang sudah ditransplantasi. Nah, artinya telur dan sperma ini memang dari dua spesies berbeda, tapi spermanya ini tadi kan sudah ditransplantasi. Artinya, kalau semisal di nukleus dan mitokondrial dia keluar, artinya sperma yang dikeluarkan oleh Eutinus tadi ini adalah sperma hasil transplantasi. Sperma ini mengandung DNA dari si tuna, Bu- tuna sirip biru, bukan si tongkol seperti itu. Nah, ini dia ternyata keluar ini singkat cerita. Ada data-data yang tidak saya tampilkan supaya mempercepat gitu ya. Nah, lalu kemudian akhirnya secara DNA ini terkonfirmasi bahwasannya bisa nih transplantasi dari si Eutinus tadi, Eutinus affinis X alteratus tadi. Bahwasannya nanti kita akan ngomong untuk Eutinus hybrid ini dengan bahasa HLT gitu ya. Kita akan mulai melihat HLT habis ini ya. Nah, ini adalah pola yang diberikan di jurnal ini. Jadi untuk stage awalnya itu dari hari kedua sampai hari ke-9 begitu ya. Ini masih memakan rotifer. Nanti kemudian dia akan akan memakan larva, baru kemudian akan memakan teman-temannya gitu ya. Cannibalistic stage. Cannibalistic stage-nya ini antara hari 14 sampai ke atas gitu ya. Nah, lalu ini teman-teman bisa lihat perbandingannya. ELT ini yang kontrol gitu ya untuk Eutinus affinis. Nah, HLT ini yang hybridnya dia. Jadi teman-teman bisa lihat HLT ini memang dia
di foto gitu ya, ini tampak lebih besar gitu ya. Tapi apakah data akan menyatakan demikian? Kita bisa lihat di data berikutnya. Oh, ternyata ketika dia masih dalam stage larva, itu di hari 14 dan 18, ini memang HLT ini lebih besar secara signifikan. Ini kan ada dua data yang menyatakan dia besar secara signifikan. Seperti itu untuk standar lengthnya. Dan untuk ketahanan dia untuk hidup gitu ya, survival rate atau sintasan hidupnya, ini ternyata signifikan di hari 9 dan 14. Walaupun di hari 14 dan sampai 18 itu dia tidak signifikan gitu ya. Nah, ternyata ada signifikansi di sini. Seperti itu. Nah, lanjut. Tapi ketika dia sudah di stage yang lebih besar, sebenarnya untuk ukurannya sendiri ini tidak signifikan. Gitu loh. Jadi fork length dan body weight-nya dia ini not signifikan. Tadi kan pakai apa standar length ya, tapi ini pakai fork length ya nggak akan beda jauh lah, gitu ya. Nah ini ternyata dia nggak signifikan ketika dia sudah di di ukuran 1 kilo ke atas, gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat setelah 1 tahun dari hybrid dan si Eutinus affinis yang asli ini ya, dua ini. Memang tetap saja kita akan lihat, oh kok lebih gendut ya si hybrid ini. Tapi ternyata datanya menyatakan seperti ini, gitu ya, tidak signifikan. Tapi artinya survival rate-nya dia itu bisa meningkat sebenarnya dengan si hybrid ini tadi, gitu. Dan uniknya adalah dia tidak steril. Begitu dibuktikan dengan Gonad Standard Index, gitu ya. Ini dia masih normal. Begitu. Baik female-nya maupun male-nya. Gitu ya, tidak signifikan dengan perbandingan kontrol dari Eutinus affinis seperti itu. Jadi uniknya hybrid ini dia apa? Alhamdulillahnya gitu ya, hybrid ini tidak steril seperti itu. Walaupun sebenarnya Eutinus affinis dan Eutinus alteratus itu secara genetik terpisahnya lumayan jauh. Begitu kalau kita lihat dari pohon filogenetiknya gitu ya di artikel lain begitu. Jadi Alteratus ini adalah bentuk yang lebih purba daripada Eutinus affinis sebenarnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah transplantasinya sendiri. Gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat prosesnya. Ini dia di transplantasi menggunakan gelas pipet gitu ya. Ini larva disuntikkan di gonadnya gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau tidak tertransplantasi, maka marka dari PBT atau Pacific Bluefin Tuna ini tidak akan kelihatan gitu ya. Tapi kalau semisal sudah, ini akan kelihatan hijau ini gitu ya. Nah, lalu kemudian resultnya singkat cerita ini kalau yang didata ini ya sebenarnya ada dia menggunakan 3 marka. Ini marka yang lain, beda dari yang tadi ya. Nah, kalau yang warna biru ini keluar di Eutinus maupun di si tuna sirip biru, gitu ya. Tapi kalau yang merah dan hijau ini hanya keluar di tuna sirip biru, tidak keluar di Eutinus. Dan ternyata di di hybridnya tadi, ya spermanya ini keluar. Jadi artinya di gonad si hybrid itu ada sperma dari PBT atau Pacific Bluefin Tuna. Seperti itu. Itu intinya sebenarnya. Nah, lalu kemudian apa yang menjadi keuntungan dari hybrid ini? Maka jawabannya adalah ini tadi. Jadi dengan ikan tongkol komo sebagai sebagai pemroduksi sperma. Jadi kita tidak usah membesarkan
tuna sirip biru itu 3 sampai 5 tahun sampai bobotnya itu lebih dari 100 kilogram gitu ya. Itu supaya dia bisa memijah. Tapi kita cukup membesarkan ya ikan tongkol ini tadi itu dalam waktu 8 bulan hingga ukurannya sekitar 1 kiloan. Seperti itu dan dia sudah bisa memproduksi sperma dari si tuna sirip biru. Nah, ini kan sangat menghemat sekali. Seperti itu, walaupun kemudian memang masih perlu banyak sekali ini apa? Banyak sekali apa ya? Solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Seperti itu. Nah, tapi artinya sudah ada nih apa secercah harapan bahwasanya memang bisa kita menggunakan hybrid dari tongkol untuk mengembangbiakkan tuna sirip biru yang mahal sekali. Seperti itu, teman-teman. Jadi, itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi diskusi. Halo? Masuk masuk. Oke, ada yang mau didiskusikan, guys? Kita akan stop share dulu ya. Nanti kalau ada yang tanya, putus share, kita akan buka lagi. Oke, teman-teman. Hmm, oke, aku mau tanya dulu San. Oke, Boleh boleh, ya? Man. Ini kalau ini kan aku pikir tadi yang hibridisasi di sini tuh awalnya yang aku pikir Hmm. itu memang benar-benar hibridisasi. Jadi dari beda eh, entah beda bukan spesies sih, ya beda spesies atau beda genus yang dipakai gitu. Tapi ternyata yang di sini Hmm. kan sebenarnya lebih kalah transplantasi gitu kan nih. Oh iya, Nah, tapi dia, cuman dia untuk pejantannya itu dia menggunakan hybrid begitu. mhm. Nah, kalau untuk yang di hybrid sini atau di transplantasi sendiri selain ikan tuna ini ada ikan lain nggak sih? Dan aku lebih kepingin ngeliat tuh sebenarnya efek ke ikannya gitu kan. Memang mungkin kalau secara teori itu kan bisa dilakukan. Terus setelah tadi penelitian yang tadi Hasan paparkan itu kan memang ada hasilnya gitu kan ya. Tapi Mhm. aku tuh kepingin ngeliat tuh apa ada perubahan yang lainnya gitu. Apa mungkin ada sifat dari bapaknya atau dari jantannya tadi itu ada yang ke bawah juga. Atau dia benar-benar nanti menghasilkannya tetap ya tadi entah bluefin juga atau ikan yang misal ikan mas dikawinnya misal sama ini misal aja ya yang biar jauh gitu Mhm. sama ikan lele gitu kan apakah nanti anaknya ikan mas yang berkumis panjang atau tetap ikan mas gitu kan atau misalkan pertumbuhannya itu lebih cepat daripada ikan mas kayak lele dan seterusnya gitu. Eh, ada gak contohnya gitu kan maksudnya is it viable gitu apakah bisa benar dipraktekin gitu kan. Nah, jadi sebagai substitusi kalau memang di keadaan tertentu yang nggak ada jantannya gitu kan. Mungkin aku itu dulu pertanyaan. Oke, sebenarnya untuk ini ya, untuk efek-efek hibridisasi yang pertama, efek-efek hibridisasi itu di sini, kenapa kok yang ya sebenarnya dia melakukan juga ya hibridisasi antara tuna sirip biru dengan tongkol ini tadi ya, tapi ternyata tidak berhasil atau gagal begitu Hmm. ya. Ya, ya. Tapi kemudian solusinya menjadi lebih baik kata apa menurut saya karena dia membawakan bahwasanya jadi efek dari hibridisasi ini tidak perlu sampai berdampak pada tuna sirip biru. Jadi yang hybrid itu biar spesies lain gitu. Jadi untuk untuk anakannya sendiri ini yang akan bermasalah ini besar kemungkinan itu hanya sperma yang diproduksi oleh si hibrida tadi. Seperti itu. Walaupun kemudian tadi diuji bahwasanya ternyata dia fertil gitu, bukan steril. Seperti itu. Nah, tapi kalaupun dia bermasalah, maka yang bermasalah adalah sperma si hibrida tadi. Dan kemudian si sperma yang dia ditransplantasikan harapannya tidak akan punya masalah seperti itu. Gitu, Man. Jadi nggak ada efek bagi keturunan dari si tuna sirip biru. Seperti Hmm. itu.
Sebenarnya, Jadi oh ya, tak lanjut, lanjut, sorry lanjut, sorry. lanjut, lanjut. Tapi juga bermata dua gitu loh. Artinya sebenarnya kalaupun dia itu bisa ini apa bisa dari genus yang berbeda dan harapannya ya kalau misal bisa itu ternyata spermanya steril mungkin lebih bagus gitu loh. Dalam artian sperma dari hibridanya steril tapi dari transplantasinya dia tidak. Tapi saya nggak tahu ya. Maksudnya ini akan menjadi debatable sekali apakah apa sperma yang diproduksi dan tidak steril apa dan steril itu bisa mengganggu sperma steril yang ditransplantasikan tadi aku nggak ngerti sih kalau itu. Tapi itu pertama. Pertama dari si apa dari si hibrida ini tidak akan memberi efek ke anakan yang akan diproduksi yaitu kalau dalam hal ini tuna sirip biru. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk hibridasi sendiri ini dia di genus apa di famili dari si tuna ya, yaitu Scombridae itu pernah dilakukan di ikan selengseng tadi antara Scomber japonicus dan Scomber australasicus. Nah, ini itu apa menyebabkan heterosis atau keunggulan dari anakan yang diproduksi dibandingkan dengan indukannya. Seperti itu. Terutama pada survival rate-nya dia gitu. Jadi ketahanan dia, survival rate-nya dia. Seperti itu. Nah, hal ini itu juga apa juga diklaim oleh si artikel yang saya bahas tadi itu terjadi di Eutinus affinis dengan alteratus walaupun kemudian yang tadi ya yang apa yang saya sempat paparkan ada satu angka signifikan di survival rate-nya dia. Nah, itu meningkatkan survival rate. Itu diklaim oleh si jurnal ini seperti itu. Tapi kalau untuk fisiknya dan lain sebagainya, khusus ke hibridanya sendiri ya yang kita fokuskan itu nggak ada pembahasan yang terlalu ini ya, apa yang terlalu dipermasalahkan karena mungkin kalau yang aman tadi bilang apakah ikan mas dengan ikan lele walaupun dia taksanya beda sekali itu apakah nanti akan jadi ikan mas yang berkumis panjang atau apa ini kan lebih ke morfologi atau apa atau fenotip yang diharapkan dari ikan-ikan hias gitu ya karena kita harus lihat kumis harus lihat apa tapi kan ini dia ikan ini ya ikan konsumsi sehingga yang dibahas itu cuma beratnya dia dan si apa namanya dan si ukuran tubuhnya. Nah, ini tadi sudah dikatakan berat dan ukuran tubuh ini dia tidak signifikan. Tapi kalau masalah perbedaan-perbedaan morfologi lain yang tidak terlalu berkaitan dengan komoditas konsumsi ini tidak dibahas. Seperti itu, Man. Ya, oke. Eh, jadi kalau mungkin ini buat teman-teman juga yang lain mungkin nanti menimbulkan materi diskusi yang lain ya. Jadi kita kalau misal beli buah-buah yang ada di supermarket, contoh kayak melon gitu kan ya, itu Hmm. melon sendiri itu kan dia punya apa namanya? Sebenarnya satu bisa dibilang satu jenis lah, satu Hmm. famili sama ketimun gitu kan. Nah kalau misal kita bijinya itu kita apa namanya tanam yang kita bisa melon yang dari supermarket kita tanam gitu, nanti yang gedenya itu bukan berarti itu jadi melon juga gitu loh. Mungkin dia jadi apa namanya? Kok melon ya? Oh, maksudnya semangka, sorry. Bukan melon ya, sorry. Hmm. Semangka gitu kan, semangka yang kita tanam tadi dan dari supermarket bijinya kita tanam lagi, itu mungkin jadinya itu dia bukan jadi semangka gitu, malah dia jadinya mungkin jadi ketimun gede atau kelihatan baru muncul sifat hybridnya gitu kan, karena memang dia bukan buat diternakan kembali ya. Jadi memang dia cuma buat satu anakan aja yang kita makan tadi gitu kan. Jadi kalau mungkin dari perspektif pembudidaya karena itu tujuannya tadi ya yang seperti Asan itu memang tujuannya sebenarnya buat apa dulu ya kalau mau dilihat secara morfologinya berarti kan buat ikan hias gitu kan ya tapi kalau Hmm. misal dilihat dari jenis lainnya misal buat konsumsi gitu kan ya
Yang penting dia bisa mencapai size atau target tertentu, entah dia apa namanya FCR-nya rendah atau dia bisa tumbuh sampai ukuran tertentu yang kita biasa makan dan seterusnya. Itu sebenarnya target utamanya kan, gitu kan. Iya. Jadi eh, memang kalau dari tanaman yang tadi aku bilang yang itu yang aku tahu ya, itu memang bisa gitu kan ya. Tapi efeknya itu cuman buat satu kali itu aja buat generasi yang itu. Nanti buat anakan-anakan bawahnya itu nggak akan sebagus yang tadi kita makan gitu kan ya. Jadi memang tujuannya cuma buat dikonsumsi yang bagian itu. Nah kalau buat di budidaya itu nggak masalah sebenarnya. Nah karena kan tujuannya memang buat konsumsi. Sorry ya. Selama konteksnya konsumsi itu nggak masalah. Yang penting dia jadi yang dia ada food safety-nya ada, terus itu bisa kita buat makan gitu kan kita konsumsi. Tapi memang itu kan bukan untuk dilepas liarkan dan segala macam gitu. Nah aku mungkin lebih penasaran aja mungkin apakah Ahsan di sini pernah ada jurnal lain yang ngebahas tentang hybrid kayak gini di hybrid atau transplantasi tadi yang ada di ikan-ikan lain gitu kan. Aku lebih pingin ngelihat apa sih efeknya ke ikan-ikan yang lain gitu kan. Tapi kalau memang ini masih baru banget kan, ini baru Oktober juga kan, tanggal 3 lagi Heeh. itu kan masih baru berapa nih, 10 hari lebih dikit gitu kan, 2 minggu gitu kan ya mungkin masih anget banget gitu. Jadi mungkin belum ada penelitian lanjutannya atau mungkin belum ada yang pendahulunya yang kita bisa lihat gitu. Aku lebih ke arah pengen ngelihat apa sih yang kayak gimana hasil yang setelah dilakukan mungkin berapa generasi dan seterusnya. Mungkin itu dulu kali. Oke, oke. Ini soalnya dia Hmm, masih ini sih mana masih perawatan kan. Ini aja dia udah berapa tahun man ini penelitian ini kan hmm. panjang ya. Dia mungkin mau nampilkan sebelum keduluan orang aja gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kan Iya, Iya, kalau ditangkap sih kayaknya masih setengah jalan penelitian ini. Cuman dipublisnya aja dulu gitu ya. Kayaknya masih setengah iya. jalan ya. Biar soalnya biar dia jadi udah orang nemukan pertama yang nyetusin deh. soalnya dia kan Yang udah tadi kan nemukan hybrid novelty hybrid juga. X ini kan. Iya, hybrid X normal tadi belum selesai kan tuh soalnya penelitiannya kan. Hybrid Ah, hybrid X normal. Ini apa indukan hybrid tadi di apa Enggak, dikawinkan dengan yang normal. enggak. Mana ada? Loh, masa tadi? Enggak, Vi. Enggak Salah ada. tangkap gue. Coba kirimin dah Salah. ini jurnalnya. Siap, siap. Jurnalnya belum tak download. Luar biasa. Oke, yaitu cuman memang tak pikir ini yo keren gitu loh. Dalam artian dia itu menemukan solusi untuk mengakali ini apa mengakali kutukan dari hibridasi yang dia itu antara sifatnya itu dia nanti ini apa bisa jadi tidak tentu atau steril. Lah kok dia kemudian apa hibridasi itu cuma dijadikan wadah gitu loh. Dan itu tak rasa bagus karena dia nggak akan mempengaruhi produknya sama sekali gitu loh. Itu yang aku suka gitu kayak, wah ini keren. Apalagi ini bukan ikan yang kita bisa bilang ikan gampang gitu loh. Bukan bukan ikan zebra, bukan ikan apa orizias atau apa, tapi dia ikan tuna gitu loh. Jadi bayangkan itu duit 100 juta pun juga nggak kerasa apa-apa untuk penelitian ini. nggak ada artinya itu. Iya, tapi orang Jepang bro. Oke, oke, itu mungkin dari aku itu dulu, San. Mungkin yang lain Oke, ada oke. pertanyaan. Ada teman-teman? Eh, Alfi? Mana ada tadi jurnalnya? Ntar bro, ini bro. Sabar ya. Kita masih on the way untuk jurnal. Tapi memang ini sih apa untuk apa ya? Kalau menurut kalian, aku nggak ngerti ya. Ini bisa jadi bahan diskusi kalau kalian ada ini, ada apa ya, ada pandangan gitu. Sebenarnya ini untuk apa ya? Untuk seleksi dari apa dari sperma ya ini yang dilakukan oleh sel telur itu kok tak lihat di sini tuh kayak
gampang banget gitu, tinggal ngambil sperma habis gitu dicampurkan sama telur gitu dari genus-genus yang berbeda atau apa, dia terbuahi gitu loh. Maksudnya walaupun kemudian di apa di stage selanjutnya dia gagal, tapi dia bisa terbuahi gitu loh. Itu aku masih agak bingung sih. Tapi juga aku juga habis mempelajari juga itu ternyata si ini apa si ikan teleoste atau ikan ini ya, ikan bertulang sejati gitu, itu dia struktur spermanya itu berbeda dengan vertebrata lain. Jadi klat ini atau kelompok ini itu dia spermanya tidak punya akrosom. Nah, akrosom ini kan dia di di bagian kepala sperma itu kan ada akrosom harusnya. Akrosom ini dia isinya kan enzim untuk mempenetrasi dinding 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 telur gitu loh. Nah, si Telioste ini nggak punya. Apakah karena itu gitu? Kemudian dia sangat mudah sekali untuk menerima sperma baru gitu. Ini tapi masih hipotesisku. Tapi kalau misal teman-teman ada pandangan, boleh ini sih, boleh di-share sih. Itu sudah tak share, Vi, BTW. Mhm. Tuna sperm. Jadi itu. Ya unik juga sih. Tapi aku masih belum menemukan juga alasan kenapa kok kelat teleoste. Jadi khusus teleoste ya. Jadi nggak semua ikan yang teman-teman lihat tulangnya keras itu teleoste. Jadi beda-beda. Kayak palmas itu dia kladisti atau ikan naga ya. Itu kladisti. Lalu kemudian ikan aligator gar kalau teman-teman tahu ya. Kemarin ini lagi heboh. Nah, aligator gar itu dia holoste bukan teleoste. Jadi dia bukan ini agak beda. Asipenser yang menghasilkan kaviar ya telur termahal itu telur ikan mahal itu ya, kaviar. Nah, itu dia chondroste, jadi dia bukan teleoste. Jadi nggak semua ikan yang kita lihat selain hiu dan pari itu adalah teleoste gitu ya. Nah, tapi ya teleoste ini yang dia nggak punya akrosom gitu loh. Kalau aku tanya di ChatGPT gitu ya, dia bilang itu karena media dia itu air. Jadi dia itu jarang jarang apa membuahi secara internal gitu. Nah, jadi dia itu membuahinya secara eksternal gitu ya, pemijahan eksternal dan kita tahu ikan biasanya pemijahan eksternal gitu. Tapi itu nggak menjawab karena apa yang tadi holoste, chondroste, cladisti itu dia juga eksternal gitu loh. Masih bingung juga aku masih mempelajari sperma ikan ini kok menarik gitu. Oke teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau ini nih, Alfi, resang? Boleh di kolom chat deh sih. Ini Cusan baru keluar ini. Mungkin karena sinyal. Monggo ada yang mau bertanya? Oh, Sinyal. jadi ternyata si hybridnya ini cuman jadi media ya, jadi media untuk masukin germ yang baru apa? Masukin Iya, apa ya? Masukin ya germ apa? iya, Ya untuk organ produksi germinal. Sel germinalnya. organ produksi sperma doang ya berarti ya. Iya, Tadi betul. aku kira Makanya. ini, tadi aku tangkap, aku kira tadi si hybridnya ini kan yang dikawinkan dengan normal. Ternyata Enggak. cuman ini ya, hybridnya jadi media doang ya. Iya, makanya dia itu kayak apa ya? Kayak pengen menggunakan keuntungan hybrid tapi nggak pengen kena kutukannya hybrid gitu loh. Jadi dia Oh, kayak perantara gitu loh. Keren juga kata iya, ya. dia, ngekat banyak advantage loh dia. Maksudnya ya udah dia dapat ikan. Kok bisa produksi tuna sirip biru dengan pemeliharaan ikan tongkol, bro? Tongkol Iya. harganya berapa bisa? Masih 1 kilo udah bisa produksi dia gitu ya tadi ya. Masih 8 bulan Iya, tadi katanya. 1 kilo delapan iya. bulan. Dan itu artificial Hmm. insemination loh ya dia. Jadi inseminasi artificial artinya apa? Aku itu membayangkan kayak, wih, kalau Indonesia itu maju, keren. Dia bisa mendapatkan tuna sirip biru
ya apa katakan pas betina gitu, itu telurnya langsung diambilkan ini apa diambilkan sperma yang dari budidaya tongkol. Kan uh, duit bro daripada menjual pasir. Tapi dia masih belum ini ya, belum belum apa memelihara sampai besar ya, yang hasil dari ini apa HLT yang sudah di apa yang sudah bisa memproduksi PBT-nya tadi. Apa namanya anaknya itu? Anaknya belum dibesarin sampai sampai selesai ya Ini kalau kalau penelitian di ini. diskusinya tadi aku baca sekilas itu kalau aku nggak salah tangkep ya, dia masih dirawat di Jepang. Dia Jadi berarti masih belum selesai nih. Jadi anaknya yang tadi hasil dari donoran tadi belum tahu kan apakah dia murni cuman bawa sifat PBT atau ternyata nanti ada sifat hybrid yang bakal muncul tuh kan belum tahu ya. iyo dan sifat ini ya kalau misal anakan hybridnya ya. Ya, Tapi aneh kan tadi kan hybrid kan apa hybrid yang didonor dengan kita anggaplah apa organ reproduksi dari si PBT kan gitu. Hasilnya tadi kan apa namanya sperma sperma PBT kan gitu ya. Cuman kan belum selesai ini penelitiannya. Dalam artian belum tahu hasil dari PBT yang rekayasa tadi dikawinkan dengan telur normal, apakah dia hasilnya nanti normal juga atau ternyata ada sifat yang terbawa gitu kan nggak tahu. oh jadi ini ya apa membesarkan tuna sirip birunya itu dulu ya maksudmu? Waduh, Keren sih. 35 tahun itu Nambah bro. nambah 3 Kenapa? tahun lagi ya. Kenapa dia ambil tongkol ya? Karena dia 5 tahun. Dia kayak, anjir, ini gua gak profesor-profesor gara-gara satu. Ketahan Gila dia, ketahan cuy, dia. kalau kayak gini penelitian mah layak cuy jadi dokter nggak kayak penelitian Pak ini ya, Hmm. Bapak Ketua Golkar. Siapa tuh? Oh, itu. Wah, parah ya. Jauh cuy levelnya cuy. Politik. Yang penting dapatnya dari univ apa niche, univ terkenal niche. Gila cuy, ini dedikasi ini 5 tahun dikit-dikit ini penelitian ini. Tapi Iya lah. tapi ketahan dokternya gak dapat dapat ya. Iya cuy, sabar banget nih orang. Dan dia dalam 1 tahun itu nggak megang satu tok, Vi. Kalau misal dia, Hmm. ya apa dia menghybrid itu kan dia kan menggunakan menggunakan apa metode-metode tadi itu kan nggak cuma apa dalam satu lapis kan nggak cuma satu varian langsung cek, 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 cek. Wah itu makanya aku bilang itu 100 juta juga nggak kerasa tuh kalau misal Keren dia. ini ya nggak kerasa tuh sama sekali. Wong dia untuk DNA-nya aja udah berapa ratus sampel itu lumayan gitu loh. Itu kan dia 4 hari dan perharinya itu berapa itu banyak kok. Wah. Hmm. Tapi ini kenapa dia cuman eh, donorkan si organ reproduksi jantan doang ya? Kenapa yang betina nggak didonorkan juga ya? Untuk menghasilkan telur. Ah, oke itu menarik sih. Cuma nggak tahu ya ini Apa alasan? perspektifnya kayak. Mungkin teman-teman bisa ini. Aku tadi nggak nemukan sih di bacaan. Cuman kayaknya karena ini, Vi. Karena kalau telur tuh ini, Vi. Apa dia kromosomnya dua. Ini ya berperan penting juga kan. Maksudnya dia apa ya? Lebih ke ini sih apa lebih ke produksinya juga susah kan. Kalau sperma kan dia mungkin kayaknya lebih gampang ya di ikan yang lebih kecil ya. Itu mungkin Mungkin diameternya karena sudah secara beda. energi lebih kecil kali ya, butuhnya untuk produksi sperma daripada telur kan gitu ya. Jadi kalau Betul. telur dipaksakan ke badan kecil, mungkin telurnya jadi kecil, apa? Telurnya jadi nggak optimal mungkin kali ya, Iya, jadi dasarnya. embrionya jelek jadinya, kayaknya ngaruh ke Tapi embrio. di sini nggak dijelasin ya, belum ada baca aku soal tadi. Dia Iya, alasan kenapa ini nggak masukin nggak yang pakai betina. telur. Kalau memang bisa jantan betina kan 8 bulan walaupun hasilnya cuma 25% daripada ini ya daripada telur kalau misalkan umur 3 tahun kan sebenarnya enak juga ya. Cuman memang belum, ini sih, belum ada bahasan sih itu. Di Memang sini belum ada ya. malah bahasanya malah ada yang dia, oh ini berarti hasilnya anti partenogenesis ini.
Kalau kau baca-baca tuh sampai ke parthenogenesis dia ini dia bahas walaupun udah agak jauh Mhm. ininya, konteksnya. Maksudnya dia mau memastikan kalau itu pas masalah dia hybrid tadi. Hybridnya itu, oh dia memastikan bahwasanya kalau hybrid ini itu dia bukan karena ikan kan ada yang parthenogenesis ya. Bukan ikan ini parthenogenesis tiba-tiba ada tuh anaknya. Tapi dia memang bener-bener ini apa bener-bener memang ini apa hasil dari telur yang ketemu sperma. Ini bagus. Cuma kalau telurnya itu yang dibahas tuh belum ada sih dia. Apa Iya apa apa Mi? Mi siapa namamu? Man. aman. Ya Azmi juga bisa. Kalau kalau apa namanya? Kalau mungkin jantan itu di sini kan produksinya itu lebih lebih banyak gitu kan kasarnya spermanya dibandingin kalau kalau betina gitu. Ngerti gak sih? Jadi Betul. kalau jantan tuh bisa kayak jutaan gitu kan. Jadi untuk nyari sperma yang hybrid tadi yang bisa apa tadi namanya? Disisipkan gitu kan genetiknya dan seterusnya itu lebih banyak gitu kan kemungkinan mencarinya dalam satu jantan yang sama gitu kan. Sementara kalau kalau yang betina di sini kan apa namanya? Ya tadi bisa ada beberapa faktor kan. Produksi telur itu nggak semudah produksi sperma gitu kan. Mungkin kalau sperma satu hari bisa jutaan, mungkin miliaran gitu kan dalam seminggu, 2 minggu gitu Hmm. kan. Tapi kalau buat yang apa namanya yang betina itu Telur. lebih ya dia lebih apa ya bisa dibilang lebih boros gitu kan. Ya karena kan dia butuh banyak lemak gitu kan buat produksinya karena tiap kuning telur nanti pasti ada lemak-lemaknya juga gitu kan. Proteinnya buat nyusun persiapan telur-telur dan segala macam itu lebih apa ya effortnya lebih gede gitu kan dibandingin kalau yang jantan mungkin dari situ kali. Apalagi kalau misalnya yang buat kayak ikan, aku nggak tahu ya kalau ikan tuna di sini itu dia frequent spawner atau dia itu spawningnya itu ada eh, musim-musim tertentu gitu. Aku nggak seberapa tahu gitu kan ya. Kalau yang frequent spawner gitu kan paling enak gitu kan karena dia nanti tiap bulan biasanya itu atau tiap beberapa minggu pasti ada telurnya atau bukan ada telurnya, pasti ada spermanya gitu kan karena eh, sperma dan telur biasanya biasanya itu samaan gitu loh, tau gak sih adanya. Tapi cost untuk melihara yang jantannya itu lebih lebih apa ya, lebih murah dibandingin melihara betinanya gitu kan, kasar kayak gitu. Hmm. Nah, eh, sebenarnya juga kalau yang buat jantan tadi lebih ada lebih enaknya juga gitu kan. Karena kalau jantan paling nggak kan ada satu telur sama satu apa namanya, telur sama satu sperma gitu kan bisa jadi satu ikan gitu kan ya. Jadi kan intinya kalau misal kita ada banyak spermanya itu lebih banyak kemungkinan kita buat ngebuahin yang lain gitu kan. Jadi basically nggak mesti jantannya 2 banding 1 gitu kan. Biasanya kadang dua jantan satu betina atau apa itu sebenarnya nggak usah gitu kan. Selama kalau itu tadi pembuahannya itu apa namanya tadi, pembuahannya itu masih buatan gitu kan ya. Kalau di dalam air beda lagi kan ya. Memang kalau di dalam air malah jantannya yang jadi boros gitu kan. Jadi bisa 2, 3, 4 jantan satu betina gitu kan ya karena dia kecampur dengan air dan seterusnya. Tapi kalau misal itu kayak di stripping, ditaruh di wadah dulu dan segala macam, sebenarnya satu jantan itu udah cukup. Itu kan bisa ada miliaran gitu kan, mungkin triliunan sel sperma gitu kan. Terus betinanya satu gitu loh, tau gak sih? Mungkin betinanya bisa jadi banyak gitu kan, betinanya bisa 3, 4 ekor, satu jantan gitu kan. Kalau satu telur satu sperma gitu kan kasarnya. Jadi kayak efisiensinya tuh lebih banyak gitu kan dibandingin yang betina ya. Itu Kalau semisal telur itu dia ini apa? Maksudnya apa ya? Kok ya apa yang bahasakannya ya? Dia ya ini sih apa? Pokoknya nggak apa ya? Maksudnya ikan tuh lebih ke ukurannya itu tadi sih man. Aku mikirnya tuh jadi dia ya apa ya? Terus kalau semisal itu apa telur katakan dia kan kalau sperma ini tadi kan masih ada yang dia itu sperma hybridnya ya. Ada sperma hybrid, ada sperma yang ini yang tuna gitu. Nah, kalau misal telur itu harus seperti itu.
artinya kita ini ya apa bisa jadi apa ya lebih apa sama aja ya? Kok aku jadi berdebat dengan diriku sendiri ya? Maksudnya kalau telur itu dia kena sperma, kita akan nungguin larvanya dia terus kemudian mati gitu kan? Bisa jadi mati gitu. Nah, itu kayak effortnya tuh lebih lebih gede dari atau enggak ya? Enggak wis. Enggak tahu aku. Nggak jadi wis. Iya, kok malah berdebat aku ya. Tapi poinku itu sih, apa masalah ukuran itu sih yang aku masih nggak terima tuh. Tapi tadi yang yang aman tadi singgung, apa untuk tuna sendiri itu dia kan migrasi man. Dia itu kan ikan migrasi. Nah, lalu kemudian dia itu punya ini apa punya si spot apa ya kayak spawning spotnya dia gitu loh. Jadi dia nggak spot spawningnya itu nggak ngasal kayak gitu. Dan itu sih yang pola ini apa pola yang tak tahu dari si tuna ini sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau tergantung apa kalau tiap musim atau apa itu kayaknya iya gitu. Tapi dia nggak yang tiap bulan frekuen gitu enggak dia. Cuma ya kalau misal migrasi dan dia ada di spawning spotnya dia gitu. Iya Iya, paman. iya. Nah, paham, paham. Jadi dia sebenarnya mungkin dalam setahun mungkin cuman sekali atau dua kali gitu kan. Heeh. Beda kayak ikan-ikan jenis tertentu yang apa namanya dia bisa tiap kasar tuh tiap tiap sebulan Nggak gitu kedengaran kan. suara Mumun. Halo, sorry, sorry. Halo. Kecil Halo, halo. suara. Yo betul. Besar tuh. Ah, sorry, sorry. Tadi mic-nya jatuh. Jadi kalau sebenarnya yang frequent spawner tadi itu kan ada yang apa namanya tiap tiap bulan biasanya tuh atau enggak kalau kayak ikan-ikan yang kecil itu malah bisa tiap 2 minggu gitu kan itu bisa dia Mhm. bisa kawin gitu kan basically kayak gitu tapi kalau yang kayak tuna kan dia migrasi mungkin dia setahun sekali atau dua kali aja gitu kan dia kawinnya. Mhm. Hmm. Jadi kalau yang biasanya frequent spawner itu yang diharapkan itu yang dari jantannya karena biasanya jantannya itu kurang apa ya bisa kalau kasarnya ya kurang jos lah gitu kalau yang di frequent spawner gitu kan. Mhm. Alias produksi spermanya itu kadang sulit gitu nyari yang jantan yang bagus gitu kan untuk yang frekuensi Mhm. gitu. Tapi buat yang betinanya itu cenderung apa gitu kan? Karena dia sebenarnya menyiapkan telur tapi dia nggak ngeluarin dalam sekali dia ngeluarin mungkin dia menyisahkan sebagian gitu kan. Nanti pas entah bulan depannya atau minggu depannya atau 2 minggu 3 minggu lagi itu dia bisa ngeluarin sisanya lagi gitu kan ya kan tapi kalau yang jantan mungkin mekanismenya itu nggak kayak gitu gitu loh jadi kadang itu yang buat frequent spawner itu nyari jantan yang strong lah gitu kan yang tangguh kasarnya gitu itu yang agak susah kalau untuk yang frequent spawner gitu itu yang kalau aku tahu ya sejauh ini gitu kan Iya, cuma memang jadi itu sih lebih ke seasonal kayaknya. kalau seasonal ya oke Hmm. lah jadi kan ya setahun setahun sekali sama setahun dua kali lah oke lah Iya, ya setauku ya. ya Dan memang ini juga sih, apa yang jadikan unik itu, bukan ini ya. Cuma ada kemungkinan bahwasanya tuna ini dia saling hybrid gitu loh. Karena memang ketika dia ada di kelompoknya gitu ya, biasanya kita itu apa kalau menemukan ada segerombolan tuna, itu dia nggak cuma satu spesies, tapi lebih dari satu gitu loh. Lalu kemudian genetiknya dia terlalu pendek dan ada kemungkinan hibridasi seperti itu antar spesies tuna itu sendiri. Itu yang jadikan apa ya? Maksudnya kalau misal kita ngomongkan tentang stok jantan, stok betina, kalau semisal memang hibridasi itu memang terjadi, maka artinya memang ada masalah di apa di rasio itu gitu dalam dalam populasinya dia sehingga dia harus melakukan hibridasi secara alami. Itu sih. Duh, aman hilang.
Kacau ini. Gitu, Vi. Terus Hilang tiba dia. hilang orangnya. Iya. Avatar. Ya, apa? Ada ada yang didiskusikan, Vi. Tapi memang dalam prosesnya masih masih banyak banget ya inefisiensi dalamnya ya. Kayak tadi Iya, dia betul. untuk masih tapi oke lah. Soalnya dia sudut pandang dia bukan untuk produksi induk secara massal kan, tapi Heeh. untuk apa mempercepat si prosesnya itu kan supaya ketika dia cycle-nya cuma 8 bulan, kalau dia mau lakukan proses apa tadi namanya istilahnya kalau dia mau lakukan proses Apa? Transplantasi. pemurnian lagi apa selective breeding Pemurnian. itu lebih cepat tadi katanya gitu dia punya Oh, opini gitu jadi dengan lebih pendek cycle-nya dia bisa menciptakan generasi yang lebih unggul lagi gitu lebih oke. cepat gitu karena kan kalau dia ikut secara normal dia cuma bisa selective breeding per 3 tahun kan wah gila lama banget ya. Iya, betul, betul. Dan itu dia kayaknya, iya, iya sih. Apa dia kan bisa hemat tempat juga banyak itu. Dia jadi bisa apa memperbanyak memelihara betina kan daripada kemudian harus ada betina dan jantan gitu loh untuk selective breedingnya dia. Jadi dia ini. Cuma memang kalau masalah inefisiensi, memang kamu lihat di jurnal itu kan banyak ini ya, banyak kayak yang di ini apa DNA itu. Itu kan dia yang keluaran cuma nomor 8 itu, yang kemudian diuji terus itu Iya iya. DNA-nya. Dalam artian memang apa makanya tadi yang ketika ada gambar banyak birunya, itu kan dia untuk spermanya itu dibandingkan aja yang biru dengan yang ini apa yang PBT apa yang dari tuna itu kan dalam artian sperma yang dia memang berhasil diproduksi untuk si tuna itu sendiri itu juga nggak banyak gitu loh. Maksudnya dia lebih banyak pastinya spermanya si hybrid tadi. Hibridnya Itu. asli ya jadi masih nyampur sebenarnya ya, spermanya cuman Betul. dari penelitian ini dikatakan kalau bisa produksi gitu tapi memang untuk skala masalnya juga masih 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 banyak tantangannya ya. Karena memang Heeh. sperma yang dihasilkan juga masih nyampur ya. Dari Heeh. apa dari apa namanya? Dilihat dari apa namanya ini istilahnya? Pewarnaan kan bukan pewarnaan siapa namanya? Marker-marker ini Marker, tadi. marker. Iya, iya. Jadi Cuman memang memang masih dominan dari yang ini ya hybridnya ya daripada si tunusnya itu apa daripada si apa si sirip birunya ya. pasti karena itu Mhm. kan kantong bijinya kan punya si hybrid itu ya. Maksudnya dia memang ada maksudnya istilahnya ada pabrik gitu ya. Pabrik sepatu tiba-tiba kita titip bahan-bahan untuk sandal. Itu kan dia pasti masih masih Pasti banyak tetap produksi memproduksi sepatu sepatu. Heeh, walaupun tetap daripada ada sandal. sandal dikit gitu ya. Mm-mm, gitu. Maksudnya itu. Dalam artian kan itu kantong spermanya kan kantong spermanya si ini. Siapa sih hybrid tadi? Kayaknya itu juga tantangan dia kenapa dia masih belum sampai ke generasi dua kan karena ketika dikawinin kan otomatis banyak kan yang ini yang random lagi tuh berarti ya. Betul. Dan dia harus nguji itu satu-satu tuh. Loh, tapi kayaknya mungkin, nah aku yang nggak tahu karena di sini nggak dibahas, Vi. Apakah Ah, kemudian apa sperma itu kan ada yang punyanya hybridnya, ada yang punyanya PBT tadi, ya kan? mhm. Nah itu ketika masuk ke telurnya PBT itu apakah kalau semisal ini bukan sperma PBT atau sperma hybrid tadi, ini apakah telur ini nanti akan mengalami mortalitas seperti yang dialami Nah sebelumnya? itu stage duanya kan belum selesai penelitiannya. Nah, itu yang masih jadi Kita tanda tanya. tunggu Kalau misal kita tunggu 3 tahun lagi. enggak dong bro, 8 bulan bro harusnya bro. 8 8, bulan itu kan ini prosesnya 8 3 tahun bulan. itu. 8 bulan, Vi, 8 bulan. Terus nanti mungkin nambah 4 bulan lah, 1 tahun lah dia, 1 tahun. Nah, nanti proses review jurnalnya dia 2 tahun. Ternyata nyangkut di proses review, anjir. Tapi Gila, keren gila, dia. gila. Ini aman, apa man? Kamu ada tanggapan kah tadi?
Internetnya mati tadi. Tadi internetnya mati, jadi keputus tadi omongannya, jadi nggak bisa nanggepnya. Oh, oke oke. Aku juga Tadi lupa pas itu. Nah, tengah-tengah tapi sih kamu cukup lagi lah, cukup. jelasin, lagi kamu tengah-tengah jelasin, hilang udah ini kenapa ini kok nggak ada suaranya gitu. Mati internetnya. Kenapa, Vi? Aku udah cukup, udah cukup. Oke oke. Ada pertanyaan, guys? Dari kolom chat boleh. Tuh, dan aku punya pertanyaan buat si Alfi. Ini Oh ya, beneran kamu nonton bioskop? bro. Kayaknya udah lewat kali Masih jamnya. record, bro. Masih record, bro. Oh iya, sorry. Gimana jawabannya Vi kalau gitu? Mohon di chat ya. Di Selesai chat dulu saja. lah, selesai dulu. Ini jangan-jangan sambil nonton film kamu sambil ini tuh, sambil zoom kayak gini. Kadang ini kiri aja, berisik gue, berisik gue. Oke, ini, ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Resang, Desi, Mbak Rengga, Mbak Iva. Wah, Gimana nih guys? kok Desi nggak tak panggil Mbak tadi? Bu, sorry sorry, Bu Desi. Hmm. Udah nikah tuh si Desi? Apa? Lamaran. Udah lamaran apa nikah? Bukan masalah lamaran, aman. Oh bukan. Aduh, aduh. Hai. Oke, teman-teman. Kalau misal nggak ada ya, kalau ada raising hand aja dulu. Hitung sampai 3 ya. Tuh, 2. Oke, belum ada ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan akhiri sampai di sini untuk diskusi dari hibrida ini ya. Ini adalah intinya ya teman-teman. Ini adalah salah satu cara untuk memanfaatkan hibrida. Jadi tidak melulu kita memanfaatkan hibrida itu adalah dengan spesies terkait gitu ya. Oh, kalau kita mau mengembangkan tuna sirip biru ya kita harus menghibridasi tuna sirip biru tidak selalu. Jadi kita bisa menghibridasi spesies lain lalu kemudian menunggangi spesies tersebut dengan dengan sel yang bisa ditransplantasikan ke hibrida tadi gitu ya itu kayak skema lain lah yang bisa dilakukan di budidaya gitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan di kemudian hari, kita bisa diskusikan lagi gitu ya. Wabil taufik wal hidayah. Kita berdoa dulu baru saya salam. Berdoa sesuai sesuai ini ya, sesuai keinginan bisa dimulai. Oke, berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Dan terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bergibah ria, saya akhiri recordnya.